Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan membahas tentang infertilitas atau masalah ketidaksuburan pada pasangan suami istri sehingga pasangan suami istri ini belum mampu untuk mempunyai keturunan. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dari infertilitas itu sendiri, faktor penyebabnya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, faktor-faktor resiko, sampai pencegahan dan penanganannya. So, tetap stay tune, jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Seringkali ketika kita berbicara tentang infertilitas, yang diasumsikan paling bermasalah itu cuma wanita saja. Namun pada kenyataannya, laki-laki juga memiliki kontribusi yang sama. Jadi untuk laki-laki jangan cuma menyalahkan, tetapi alangkah bagusnya harus saling support satu sama lain. Jadi infertilitas ini merupakan suatu kondisi umum yang ditemukan dan disebabkan oleh faktor laki-laki, faktor perempuan, maupun karena faktor keduanya. Infertilitas ini juga ada yang tidak diketahui penyebabnya atau dikenal dengan istilah infertilitas idiopatik. Jadi teman-teman, infertilitas ini dapat memberikan pengaruh besar bagi pasangan suami istri yang mengalaminya. Karena selain mengalami masalah medis, infertilitas ini juga dapat mengalami masalah ekonomi dan masalah psikologis. Di masyarakat, infertilitas ini kadang disalahartikan sebagai ketidakmampuan mutlak untuk memiliki anak atau kemandulan. Namun sebenarnya, di bidang reproduksi, infertilitas ini diartikan sebagai kekurangmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Jadi bukan ketidakmampuan mutlak untuk memperoleh anak. Hampir setiap pasangan di seluruh dunia selalu menginginkan punya anak. Akan tetapi, tidak setiap perkawinan selalu dianugerahi keturunan. Oleh karena itu, tak sedikit dari pasangan infertil ini akan hidup tanpa anak. Ada juga yang melakukan adopsi, ada yang melakukan poligami, bahkan tak jarang juga yang bercerai, disebabkan karena tidak dikaruniai anak. Apa sih infertilitas itu? Jadi infertilitas merupakan suatu masalah yang dialami oleh pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 tahun dengan keadaan melakukan senggama atau melakukan hubungan koitus secara teratur dengan frekuensi 3-4 kali seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi manapun, baik hormonal maupun non-hormonal, tetapi tak kunjung punya keturunan. Untuk pengklasifikasiannya ada 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Dikatakan infertilitas primer apabila pasangan suami istri ini belum pernah memiliki anak, dan dikatakan infertilitas sekunder apabila pasangan suami istri ini sebelumnya pernah memiliki anak, namun tidak bisa hamil lagi, walaupun sudah melakukan hubungan senggama secara teratur dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi manapun. Selanjutnya adalah faktor-faktor resiko yang dapat memicu pasangan suami istri akan mengalami infertilitas atau masalah ketidaksuburan. Jadi untuk faktor resiko ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama karena faktor gaya hidup atau lifestyle, yang kedua karena faktor pekerjaan. Untuk faktor gaya hidup, misalnya kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Ketika Anda mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, maka akan mengganggu fungsi pada hipotalamus dan hipofisis. Kemudian kebiasaan merokok. Pada rokok mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya yang dapat mengurangi tingkat kesuburan. Kemudian karena sering mengkonsumsi kafein, misalnya teh, kopi, dan minuman bersoda. Selanjutnya karena faktor olahraga, jadi tidak dianjurkan untuk berolahraga yang ekstrim, cukup olahraga yang ringan saja. Selanjutnya karena faktor berat badan, jadi berat badannya harus ideal sesuai dengan indeks massa tubuh, tidak boleh terlalu gemuk dan tidak boleh terlalu kurus. Selanjutnya kebiasaan mengkonsumsi suplemen vitamin. Pada laki-laki, ketika Anda mengkonsumsi vitamin A secara berlebihan, maka akan menyebabkan kelainan kongenital. Selanjutnya, kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan, misalnya mengkonsumsi antibiotik tetrasiklin, gentamisin, eritromisin. Pada laki-laki yang mengkonsumsinya dengan dosis yang tinggi, maka akan memberikan dampak buruk pada jumlah dan pergerakan sperma. Untuk faktor risiko pekerjaan, jadi ada beberapa pekerjaan yang melibatkan paparan bahan berbahaya,
bagi kesuburan pria maupun wanita, misalnya karena paparan sinar X, karena paparan panas, logam, dan pestisida. Selanjutnya adalah etiologi atau faktor penyebab dari infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi faktor penyebabnya ada dari pihak laki-laki dan ada dari pihak perempuan. Untuk dari pihak perempuan, saya bagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu gangguan pada ovulasi, misalnya gangguan pada siklus haid. Yang kedua, gangguan pada tuba. Jadi kerusakan pada tuba ini disebabkan karena infeksi chlamydia, gonore, TBC, dan endometriosis. Yang ketiga, gangguan pada uterus, misalnya ada terdapat miom, polip endometrium, dan lain-lain. Untuk faktor dari pihak laki-laki, misalnya terjadi kelainan urogenital kongenital. Selanjutnya disebabkan karena misalnya laki-lakinya mengalami kelainan genetik, kelainan endokrin, dan kelainan imunologi. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan menghindari infertilitas ini. Yang pertama yaitu melakukan pengobatan infeksi pada alat reproduksi. Yang kedua, menghindari paparan bahan-bahan yang dapat menurunkan tingkat kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Yang ketiga, terapkan hidup sehat. Jadi masalah infertilitas ini merupakan salah satu masalah di bidang kedokteran yang sudah lama sekali terjadi. Jadi untuk Anda pasangan suami istri, ketika Anda belum dikaruniai untuk memiliki anak, jadi harus terapkan hidup sehat dan pergi konsultasi ke dokter spesialis atau dokter ahli. Untuk laki-laki jangan cuma mau menyalahkan, tetapi harus sama-sama pergi konsultasi. Untuk laki-laki bisa pergi konsultasi ke dokter urologi, sedangkan untuk perempuan bisa pergi konsultasi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.